Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bu Rina. Gimana anak-anak kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Hari ini pelajaran IPS, silakan kalian simak materi berikut ini. Materi hari ini kita akan membahas mengenai perniagaan untuk meningkatkan kesejahteraan. Ketika kamu membutuhkan suatu barang, pasti kamu akan membeli dengan menukarkan sejumlah uang kepada pedagang di pasar. Setelah terjadi kesepakatan, kamu akan mendapatkan barang yang kamu inginkan dan penjual akan mendapatkan uang. Kegiatan perdagangan dan perniagaan ini disebut jual beli. Sekarang kita akan membahas mengenai jual beli. Dalam jual beli ada 4 pokok dalam kegiatan jual beli. Yang pertama adalah ada penjual, orang yang menjual barang kepada orang lain yang memerlukan. Ada pembeli, orang yang membeli barang dan membayar harga barang yang dijual. Kemudian, barang yang diperjualbelikan misalnya ada pakaian, makanan, minuman, dan alat-alat rumah tangga. Selanjutnya, ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Sekarang barang-barang yang diperjualbelikan. Itu contohnya ada makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu merupakan barang yang paling penting dalam kehidupan manusia. Jadi, makanan dan minuman ini dijual di berbagai tempat. Kemudian ada pakaian. Pakaian pun juga seperti makanan dan minuman, dijual di berbagai tempat seperti di pasar, di toko atau swalayan. Kemudian barang kelontong. Barang kelontong adalah barang-barang yang digunakan untuk menunjang kegiatan sehari-hari, seperti peralatan memasak, perlengkapan makan, seperti ada panci, wajan, sendok, garpu, piring, gelas, dan lain sebagainya. Kemudian perlengkapan kantor dan sekolah, seperti buku, pensil, pulpen, map, yang digunakan untuk menunjang pemenuhan kebutuhan akan pendidikan dan pekerjaan. Perlengkapan untuk kantor dan sekolah banyak dijual di toko buku, pasar tradisional, atau pasar modern. Kemudian barang elektronik. Barang elektronik contohnya mesin cuci, televisi, komputer, kulkas, yang biasanya digunakan manusia untuk membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah, lebih cepat. Kemudian ada bahan bangunan, merupakan barang-barang yang dibutuhkan dalam membangun rumah, sekolah, atau gedung-gedung. Tempat kegiatan jual beli. Dalam kegiatan jual beli bisa dilakukan di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Sekarang kita membahas kegiatan jual beli di lingkungan rumah. Contohnya pedagang keliling. Pedagang keliling adalah pedagang yang menjual dagangannya dengan cara berkeliling di perumahan atau perkampungan. Kemudian warung merupakan bangunan yang kecil yang biasanya berukuran kecil, digunakan untuk menjual barang kebutuhan sehari-hari. Letak warung umumnya berada di dekat rumah pemiliknya. Berikutnya adalah toko, merupakan bangunan tetap untuk menjual barang kebutuhan sehari-hari. Pasar tradisional adalah tempat pembeli dan penjual melakukan transaksi secara langsung dan disertai proses tawar-menawar. Kalau swalayan disebut juga pasar modern. Di swalayan tidak ada tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Pembeli tinggal mengambil barang yang akan dibeli, kemudian membayar di kasir. Keuntungannya kalau kita berbelanja di swalayan, tempatnya nyaman karena kerapian dan kebersihan terjaga. Bentuk bangunan relatif besar, barang-barang yang dijual sudah dibubuhi harga, jadi kamu tahu harganya itu berapa. Sesuai dengan kemampuan kita, pembeli tinggal memilih barang yang diperlukan. Ruangan dilengkapi dengan pendingin udara sehingga terasa nyaman dan sejuk ketika berbelanja. Selanjutnya adalah kegiatan jual beli yang dilakukan di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah pasti ada kantin sekolah. Kantin sekolah biasanya berada di dalam gedung sekolah. Kantin menjual berbagai makanan dan minuman. Kegiatan jual beli di kantin sekolah sangat sederhana. Siswa membeli makanan dan minuman lalu membayar sesuai dengan harga yang sudah diterapkan. Sekarang koperasi sekolah. Koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi. Kalau koperasi sekolah dibentuk berdasarkan persetujuan dan hasil mufakat dalam rapat yang dihadiri oleh kepala sekolah, guru-guru, dan perwakilan siswa. Yang menjadi anggotanya adalah siswa, guru, dan karyawan sekolah.
Pengurus koperasi sekolah adalah siswa dibantu oleh guru. Ada istilah cerdas berbelanja. Apa artinya cerdas berbelanja? Artinya, kita tahu mana barang yang dibutuhkan, teliti dalam memilih barang, serta pandai memilih dan menawar barang. Cara yang kita lakukan agar berlaku cerdas dalam berbelanja yaitu membeli barang sesuai kebutuhan, cermat dalam membeli barang artinya teliti saat membeli barang, contohnya dengan melihat batas kedaluarsa. 3. Membeli barang yang berkualitas dengan harga relatif murah. Cara yang dilakukan dengan membandingkan harga yang ditawarkan oleh para penjual, kemudian memilih dengan barang harga yang terendah. Berikutnya, pandai memilih dan menawar barang ketika berbelanja di pasar tradisional. Tugas untuk kalian di rumah, silakan jawab pertanyaan berikut ini. Apa perbedaan pasar tradisional dan swalayan? Demikianlah materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.